Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat, pemirsa, muhibbin, muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita, yaitu pengajian kitab Syajaratul Ma'arif. Pada pengajian kali ini insya Allah pengajian yang ke-16 kalinya. Untuk itu monggo kita buka dengan bacaan umul kitab sebagaimana biasa. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qadai hawaijina hawaijid dunia wal akhirah. Hadratan Nabiyil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyati ahli baiti ajmain wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab sultanil ulama asy-syekh Izzuddin bin Abdissalam jami'i masyayikhina wa muallimina walau harfan wahidan jami'i abaina ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Syajaratul Ma'arif. Pada pengajian kali ini kita berada pada halaman 24, melanjutkan dari pengajian sebelumnya, di mana pada pengajian sebelumnya muallif mengungkapkan dalil-dalil sifat salbiyah atau sifat-sifat yang menepis hal-hal yang tidak layak dan tidak mungkin disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja di dalam rangka makrifat kepada Allah, kemudian selanjutnya menjadikan sifat-sifat Allah ini sebagai perilaku atau takhalluq bi sifatir rahman. Kemudian muallif melanjutkan dalam fasal ini, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi kiku fasal suwiji fi tawahhudidz dzati kang tetep ing dalem nerangake oleh ngijeni dzati Allah wa sifati lan oleh ngijeni pira-pira sifati Allah. Fasal ini menerangkan ketunggalan zatnya Allah wa sifati dan ketunggalan sifat-sifat Allah. Artinya memang Allah itu yang maha tunggal baik dalam zat dan sifat-sifatnya. Ketunggalan zat itu bagaimana maksudnya nanti. Amma zatu anapun utai zat iku fatawahuduhu mongko utawi oleh ngijani zat tawahute utawa oleh ngijani zat iku bil ilahiyati kelawan sifat dadi pangeran, wal azaliyati lan sifat bangsa azali bangsa dingini, wal abadiyati lan bangsa langgeng. Jadi ketunggalan Allah itu di mana? Tunggalnya Allah itu di mana? Tunggalnya Allah itu terletak pada sifat menjadi Tuhan. Tunggal dalam ketuhanan artinya Tuhan itu ya hanya satu, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Wal azaliyati lan sifat dingini sifat bangsa azali, sifat azali yang wujudnya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Ini ya hanya Allah saja yang seperti ini, lainnya tidak seperti itu. Semuanya itu diciptakan oleh Allah. Wal abadiyati lan bangsa langgeng, yang abadi itu juga hanya Allah saja. Itulah namanya tawahhududz dzat. Lanjut, wal istighnai lan kelawan semuge. Artinya semuge tidak butuh anil mujibi saking perkara kang nyebabake, wal mujidi lan perkara kang mujudake. Ketunggalan Allah itu di mana? Ketunggalan Allah itu terletak pada ketidakbutuhan Allah terhadap sesuatu yang menyebabkan, sesuatu yang mewujudkan. Lain dengan selain Allah. Kalau selain Allah itu semuanya pasti ada mujib dan ada mujibnya. Ya Allah itu hanya Allah yang tidak seperti itu.
Kemudian wabit takdisi niki la'alla shawab wabit takdisi kurang wawuh. Kalau disesuaikan dengan keterangan selanjutnya mestinya ada wawuh. Wabit takdisi lan kelawan den suciake anis syabihi saking perkara kang nyerupani, wan nadhiri lan perkara kang madani. Kemudian ketunggalan Allah itu di mana? Yaitu terletak pada Allah itu disucikan dari semua yang menyamai atau menyerupai. Tidak ada ya yang menyamai dan menyerupai ma'umumi muta'alliqatiha sertane sumrambai piro ma'umumi muta'alliqatihi niki la'alla shawab bukan muta'alliqatiha tapi muta'alliqatihi karena kembali kepada azat sebagai lafadz yang mudzakkar ma'a umumi muta'alliqatihi sertane sumrambai piro-piro hubungane zat beserta atau sementara zat Allah itu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat umum. Artinya apa? Hubungan-hubungan atau ma yata'allaqu bidzatillah. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan zat Allah itu tidak ada batasnya. Itu komprehensif, lengkap, umum ya. Apa yang berhubungan dengan zat Allah ya sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu kan tidak ada batasnya. Sebagaimana Nabi itu bermatur kepada Allah, la uhsi sana'an alaika, aku tidak bisa membatasi memuji apa kepada engkau wahai ya Allah. Karena pujian sebanyak apapun itu tidak mampu menjangkau ya, menjangkau sifat-sifat Allah. Kemudian wa nafyil kafiyyi lan nafi'ake utawa ngilangi sifat oleh den cukupi liyan. Jadi menghilangkan sifat Allah itu dicukupi oleh pihak-pihak lain. Tidak ada yang bisa mewakili atau mencukupi Allah. Al-kafi ini mengikuti wazan fa'ilun bimakna maf'ulun, bukan bimakna fa'ilun, tapi al-kafi bimakna al-makfi. Lan nafi'ake sifat oleh dan cukupi lian wasamiyilan nafi'ake sifat nafi'ake wujude perkara kang madani ayin nadhiri wujude perkara kang madani wal qasimi lan nafi'ake sifat bisa den bagi. Kemudian ketunggalan Allah itu di mana? Ya hanya Allah saja itu yang tidak bisa dibagi. Hanya Allah saja yang tidak ada hal yang menyamai dalam segala apapun yang terkait dengan Allah. Kemudian wal istighnai wan nadhiri ya wal qasimi lan nafi'ake sifat bisa den bagi, wan nadhiri lan nafi'ake wujude perkara kang madani Allah, wasyabihi lan nafi'ake wujude perkara kang nyerupani Allah. Jadi menghilangkan hal-hal yang menyerupai Allah, adanya hal-hal yang menyamai atau menyerupai Allah. Kemudian wadzahiri lan ngilangi utawa nafi'ake perkara wujude perkara kang nulungi Allah, menafikan atau mentiadakan hal-hal yang bisa membantu Allah. Allah tidak butuh bantuan. Inilah namanya tawahhud fi dzat ya, ketunggalan zatnya Allah itu seperti itu. Wa amma sifatu dzati anapun utawi pira-pira sifate zat iku fatawahuduhu mengko utawi oleh fatawahuduha niki iku fatawahuduha mengko utawi oleh ngijeni sifatu zat iku bil azaliyati kelawan sifat bangsa azali. Jadi ketunggalan sifat-sifatnya Allah itu di mana? Yaitu terletak pada sifat azalinya. Kalau Allah bersifat wujud atau qidam, semenjak kapan Allah wujud itu azali. Semenjak kapan Allah itu qadim itu juga azali, tidak ada permulaannya. Wal abadiyati lan sifat bangsa langgeng. Kemudian kelanggengan daripada sifat-sifat Allah, keabadian sifat-sifat Allah itu tunggalnya itu di situ, tidak ada sifat-sifat selain Allah yang seperti itu, tidak ada.
wal ahadiyati lan bangsa siji. Ketunggalan sifat itu dalam kesatuannya. Artinya apa? Contoh seperti sifat kudrat. Sifat kudrahnya Allah itu sifat maha atau kemampuan Allah itu ya hanya satu, tidak seperti kemampuan manusia. Contohnya begini, kalau kemampuan manusia beda-beda. Kemampuan manusia membuat roti dengan kemampuan manusia membuat meja lemari itu tidak sama. Kemampuan manusia membuat roti digunakan untuk membuat meja lemari, tidak bisa. Tapi beda dengan kemampuan Allah atau kudrahnya Allah. Kudrahnya Allah dalam menciptakan manusia itu bisa digunakan menjadi kudrahnya Allah dalam menciptakan langit, bumi, malaikat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Karena apa? Sifatnya Allah itu ahadiyah. Kemudian wal istighnai lan semugih anil mujibi saking perkara kang nyebabake wal mujidi lan perkara kang mujudake. Sifat-sifat Allah itu tunggalnya di mana? Tidak ada yang menyebabkan dan mewujudkan. Jadi siapa yang menyebabkan Allah punya sifat wujud, kidam, bako dan lain sebagainya? Ya tidak ada. Anil mujibi saking perkara kang menyebabake wal mujidi lan perkara kang mujudake. Yang seperti itu hanya Allah saja, ya. Hanya sifatnya Allah. Kalau sifat manusia sebetulnya awalnya kan tidak mampu apa-apa, kemudian memiliki kemampuan. Itu pasti ada yang menyebabkan, ada yang mewujudkan. Lanjut wa bitaqdisi lan kelawan den suciake anisabihi saking perkara kang menyerupani wa nadhiri lan perkara kang madani. Kemudian ketunggalan sifat-sifat Allah adalah disucikannya sifat-sifat Allah dari hal-hal yang menyerupai atau menyamai ma'a umumi muta'alliqatiha sertane sumerambai pira-pira hubungane sifat. Sementara hubungan-hubungan sifat Allah itu kan bersifat menyeluruh, ya, komprehensif, wasumuli mudrakatiha lan menyeluruhi utawa sumrambae perkara kang den temokake sifat. Artinya capaian-capaian sifatnya Allah itu juga menyeluruh tanpa batas. Itu contoh seperti Allah punya sifat ilmu, dia zat yang maha mengetahui. Apa saja yang diketahui Allah itu tidak ada batasnya. Fal ilmu mongko utawi sifat ilmu, wal kalam artinya sifat ngaweruhi, wal kalamulan sifat guneman iku muta'alliqoni hubungan atau persambungan karone ilmu lan kalam bikuli wajibin kelan sekabehane perkara kang wajib. Adapun sifat ilmu dan kalam, Allah maha mengetahui, Allah maha berfirman, kedua sifat itu berhubungan dengan sifat atau segala hal-hal yang wajib. Artinya hal-hal yang wajib menurut akal atau menurut syara Allah itu tahu, dan Allah menfirmankannya. Wa mungkinin lan perkara kang mungkin, apa-apa yang mungkin, ya, akal menerima atau akal tidak menerima. Misalkan nanti malam itu hujan atau tidak hujan, terjadi gempa atau tidak terjadi gempa, Allah itu tahu, ya. Wa mustahilin lan perkara kang mustahil, hal-hal yang mustahil Allah itu tahu dan Allah menfirmankannya ala sabili ta'zimi ing atase dalan ngegungake wa tafdili tegese wa tafdili lan ngutamaake. Ala sabili ta'zimi ing atase dalan ngegungake wa tafdili lan ngutamaake. Lanjut wal qudratu lan utai sifat kudrah, artinya mampu kuasa, wal iradatu lan sifat iradah, artine ngarepake alias berkehendak. Adapun sifat kudrah dan iradahnya Allah iku muta'alliqoni persambungan karone. Kedua sifat itu berhubungan bikulli munhasirin kelan sekabehane perkara kang kacendak
fi haizil imkani ing dalem pawengkune utawa bagiane utawa wilayahe perkara kang mungkin. Makanya sifat kudrah dan iradahnya Allah itu berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin, segala sesuatu yang akal menerima dengan adanya dan akal juga menerima dengan ketiadaannya. Artinya bagaimana kudrah dan iradahnya Allah itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Contoh begini, Allah itu kan yang maha hidup, wa huwa hayyun la yamut. Allah itu adalah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Berarti Allah kan mustahil mati. Nah sekarang Allah katanya maha berkehendak dan maha kuasa. Kalau Allah itu maha kuasa berarti Allah kan mampu membunuh dirinya sendiri. Lah ini salah, karena ta'alluqnya sifat kudrah dan iradah itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Kemudian wasam'u utai sifat sama alias kerungu alias mendengar iku muta'alliqun persambungan utawa berhubungan apa sama bikulli masmu'in kelan sekabehane perkara kang bisa den rungu khafiyin kang samar wa jaliyin lan kang pertelo. Adapun pendengaran Allah itu berhubungan dengan segala sesuatu yang bisa didengar, baik itu samar ataupun jelas. Wal basaru utai sifat basar alias ningali alias melihat. Adapun sifat basarnya Allah iku muta'alliqun berhubungan apa basar bikulil maujudati kelan sekabehane barang kang maujud. Pokoknya barang itu maujud berarti Allah pasti, atau penglihatan Allah pasti menjangkau barang itu. Mingkodimin nyatane saking perkara kang dingin wahadisin lan perkara kang anyar. Baik sesuatu yang maujud itu adalah kodim atau hadis, min dawatin nyatane saking piro-piro zat wa ausofin kurang wawu, wa ausofin lan piro-piro sifat yang terdiri dari zat atau sifat jaliyatin kang piro-piro kang pertelo au khafiyatin utawa piro-piro kang samar. Baik itu nampak atau tidak nampak, Allah pasti bisa melihatnya. Wala ta'alluqa lan ora ana hubungan iku maujud lil hayati kedua sifat hayat bihalin kelawan babar pisan. Sedangkan sifat hayatnya Allah, sifat hidupnya Allah itu tidak berhubungan dengan siapapun dan tidak berhubungan dengan apapun. Ya Allah lanjut, wa amma sifatu ta'alluqi anapun utai piro-piro bentuke ta'alluq, adapun bentuk-bentuk atau sifat-sifatnya ta'alluq hubungan iku fa ta'alluqul iradati mengko utawi ta'alluqe sifat iradah sifat oleh ngarepake Allah bitah iku bitah sisi kelawan nentokake. Jadi sifatnya ta'alluqnya sifat Allah, contoh seperti sifat iradah itu adalah bentuk ta'alluqnya itu mengkhususkan. Contoh misalkan kita sekarang itu lagi jomblo ya, kita itu ada jodoh apa jomblo saklawase apa jomblo saklawase. Lah itu kan mungkin bisa jadi kita itu punya jodoh, bisa jadi kita itu jomblo saklawase. Lah kemudian iradahnya Allah menentukan, Allah menentukan oh ini jomblo saklawase. Lah inilah namanya iradahnya Allah itu bitahsis. Lalu kalau ta'alluqul kudrahnya, kalau kekuasaannya bagaimana? Wa ta'alluqul kudrati utawi hubungannya sifat kudrat iku bil ijadi kelan mujudake. Sedangkan hubungan sifat kudrahnya Allah itu mewujudkan. Jadi tadinya kan kita bisa jadi jomblo saklawase, bisa jadi punya jodoh. Kemudian Allah menentukan, iradahnya Allah menentukan kita jomblo saklawase atau menentukan kita punya jodoh. Kemudian kudrahnya Allah ini mengeksekusi ini.
Jadi mewujudkan kehendak ini, baik kehendaknya Allah itu kita jomblo saklawase atau punya jodoh. Lanjut, wa ta'alluqul kalami utai ta'alluke sifat kalam, sifat dawe Allah, bahwa Allah itu berfirman, itu kan hubungannya dengan apa? Allah berfirman dengan sesuatu hal yang wajib, yang mungkin, dan yang mustahil, itu semuanya difirmankan oleh Allah. Itu bentuk ta'alluqnya gimana? Wa ta'alluqul kalami utai hubungannya sifat kalam iku bitolabi kelawan perintah wal ikhbari lan aweh werto. Jadi hubungannya sifat firman Allah ya dengan sesuatu yang wajib mungkin mustahil itu ada kalanya hubungan itu dengan perintah, atau firmannya Allah itu berupa berita ya. Ini wajib, ini mungkin, ini mustahil, atau ini perintah wajib, ini larangan, dan lain sebagainya. Itulah bentuk ta'alluqnya sifat kalam. Wa ta'alluqul ilmi utai hubungannya sifat ilmu, atau sifat ngawerui, atau sifat mengetahui, wasam ilan sifat krungu, alias mendengar, wal basori lan sifat ningali alias melihat. Berarti hubungan sifat ilmunya Allah, kemudian pendengaran dan penglihatan Allah itu seperti apa hubungannya? Iku bil kasfi kelawan buka. Iku bil kasfi kelawan buka, artinya membuka dengan ilmunya Allah ya, sesuatu yang rahasia menjadi tidak ada rahasia lagi, tidak ada yang tidak nampak. Kemudian dengan sama atau pendengaran Allah, sesuatu yang tidak terdengar kalau bagi Allah terdengar. Wal basar, sesuatu yang tidak terlihat kalau bagi Allah tidak ada yang tidak bisa terlihat. Yang penting itu barang maujud, pasti Allah itu akan melihatnya. Wal ihatatu lan ngeliputi menjangkau, wal idraku lan nemoni. Wal ihatati ya maktuf ten gene bil kasfi, wal ihatati lan ngeliputi, wal idraki lan nemoni, maksudnya menjangkau. Fahadhihi mengko utawi ikilah sifatu ta'alluq, fahadhihi mengko utawi ikilah sifatu ta'alluq iku anwaun piro-piro werna minat tawahudi saking oleh ngijani Allah, wa tafarrudi tegese oleh ngijani Allah. Artinya apa? Ta'alluq yang semacam ini itu ya hanya Allah yang ta'alluqnya seperti ini, selain Allah tidak seperti ini. Itu maksudnya tahad tawahud wa tafarrud fi sifati ta'alluq. Lanjut, itu fasal tadi berarti terkait ketunggalan atau Allah sebagai zat yang sebagai yang maha tunggal dalam segi zat dan sifatnya. Ini untuk lebih memahami hal-hal yang semacam ini ya harus rajin tafakur, ta'amul, dan tadabbur ya. Karena untuk menanam pohon makrifat itu ya, menanam pohon makrifat itu caranya bagaimana? Ya sebagaimana dulu ya dalam halaman 21 dikatakan gharsus sajaril makrifah itu bin nadroh. Menanam pohon makrifat itu bin nazar atau bitafakur. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan la tunalul ma'rifah illa bitafakur wa la tunalul mahabbah illa bitadzakur. Alhamdulillah ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.